Masih bersama saya Uvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaku pembakaran sejumlah rumah warga di Kutai Kartanegara ditangkap polisi. Istana Negara di Ibu Kota Negara diresmikan Presiden Joko Widodo. Puluhan off-roader dari berbagai daerah ramaikan International Off-Road Day di Balikpapan. Para CEO mohon berkenan untuk dapat berada di sebelah kiri panggung. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Istana Negara yang berlokasi di Sepaku Penajam Pasir Utara, Jumat sore pekan lalu. Kegiatan ini dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah undangan. Dari beberapa areal yang terpantau, Istana Negara ini sudah siap untuk menggelar berbagai kegiatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo berharap penerusnya bisa menjadikan Istana Negara ini untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Akan halnya Istana Garuda, Presiden Joko Widodo menyatakan peresmiannya akan dilakukan oleh Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Diperkirakan pengerjaan Istana Garuda tuntas secara keseluruhan pada bulan November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Terkait peresmian Istana Negara, Pak. Ya, hari ini kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa. Semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang untuk tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan, tamu undangan lainnya. Momentum ini diiringi penyerahan sertifikat lahan istana dari Menteri ATR BPN kepada Mensesnek, serta dilengkapi dengan penandatanganan prasasti Istana Negara oleh Presiden. Riani Mantini melaporkan dari Sepaku Penajam Pasir Utara. Perubahan warna pada bilah patung Garuda di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara semakin jelas terlihat. Hal ini terjadi akibat proses oksidasi ditambah penyemprotan larutan asam pada bingkai patung Garuda tersebut. Desainer patung Garuda menyatakan perubahan warna ini disebut proses patina. Caranya adalah dengan menyemprotkan cairan asam secara berulang. Proses ini pun berjalan sesuai harapan jika didukung oleh cuaca cerah. Sebenarnya proses patina ini kalau dibiarin selapis begitu ya dengan asam patina itu memang perlu waktu. Tapi kan ada teman-teman kita nggak sabar. Jadi kita berlapis-lapis. Tapi kan sudah di atas itu agak sulit lah. Kalau hujan nggak bisa gitu. Kan itu asam ya. Jadi menghijaukannya itu berkali-kali dan harus matahari, Pak. Nah, kebetulan di sini mataharinya bagus. Asal jangan hujan. Kalau hujan hilang lagi gitu loh. Untuk perawatan khusus nggak sih, Pak, untuk menjaga? Sebenarnya logam ini kan nggak perlu dirawat ya. Rawat itu karena debu aja. Debu, lumut kalau nempel itu. Gampang sekali. Ini sebenarnya kita pilih bahan yang boleh dikatakan free maintenance. Karena akan sulit kita kan
membersihkan nanti kalau ada tamu-tamu agung datang itu kan nggak bisa, izin juga mungkin sulit sekali dari Setpres gitu kan. Nah ini kita pilih bahan yang sebenarnya tidak perlu dirawat. Bilah material yang dipilih untuk patung Garuda merupakan material yang bebas perbaikan, namun perlu diperhatikan kebersihannya dari debu hingga lumut. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Jadi nggak ada pohon. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan kesiapan layanan medis di Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Langkah tersebut dilakukan dengan meninjau sejumlah rumah sakit yang sudah berdiri di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah Rumah Sakit Vertikal Nusantara milik Kementerian Kesehatan. Presiden menyatakan kehadiran sejumlah rumah sakit ini nantinya difungsikan untuk pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur, pekerja, dan aparatur sipil negara yang bertugas di IKN. Bisa untuk melayani warga IKN, bisa melayani pekerja yang ada di IKN, nanti bisa melayani juga ASN kita yang segera juga akan dipindah ke IKN, termasuk juga melayani masyarakat di PPU, di Sepaku, di Balikpapan, Samarinda. Saya kira sangat bagus untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan pada masyarakat. Dan tadi kita lihat kayak di Rumah Sakit Hermina juga sudah ada pasiennya. Sementara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan, rumah sakit milik pemerintah yang sudah dioperasikan itu memiliki 275 ruang perawatan dengan 50 tempat tidur. Fasilitas yang diberikan mulai layanan gawat darurat hingga stroke dan jantung. Presiden tadi adalah ruangan yang memang didedicated untuk segera bisa dioperasionalkan. Pertama adalah ruang IGD, kita sudah bisa untuk menampung IGD. Kedua, ruang cath lab, jadi kalau ada stroke, ya, ada istilah jantung, kita udah bisa menangani. Plus ruang operasi, plus juga ditambah dengan laboratorium yang cukup lengkap dan handal untuk menangani pasien-pasien bersifat emergensi. Kita juga ada ruang perawatan yang saat ini operasional dan juga ada baik risk maupun VIP kita siapkan. Untuk tenaga medisnya kita kurang lebih sekitar ada 75 orang, baik itu dokter spesialis maupun perawat. Selain rumah sakit milik pemerintah di Ibu Kota Nusantara, juga sudah berdiri rumah sakit swasta yang juga sudah siap dioperasikan. Riani Mantini melaporkan dari Sepaku Penajam Pasir Utara.